mengintimidasi dan sebagainya. Kadang mereka ini melakukan sesuatu tanpa memikirkan bahwa di balik ini latar belakang kita masing-masing nggak ada yang pernah tahu siapa kenal siapa gitu. Nah betul kan, sampai Bang Jertung ini aku bacain ya, Bang Jertung lagi busy itu ya. Akun NM yang centang biru itu adminnya mungkin nuduh Kak Sil dan melarang Kak Sil membahas dia. Pendapatnya kayak mana Bang Jertung? Kalau menurutku ya udah, kalau nggak dikasih ya nggak udah. Nggak usah kayak YOLO kan, Kak YOLO itu kan udah dilarang, makanya nggak ikut-ikutan lagi. Ya udah kayak gitu aja. Simpel kan, dia ada nggak dia keluar si Kak Yolonya? Tidak ada. Kalau sudah memang dilarang ya sudah. Nggak ada Kak Yolo, nggak ada keluar atau nggak ada menyudutkan admin Kaniki maupun Kaniki sendiri, nggak ada. Betul, itu baru dewasa. Jadi ngapain kita harus cari pembenaran di room orang gitu, keliling-keliling mobile yang nggak tahu jadi tahu. Jadi ujung-ujungnya nanti digoreng-goreng netizen, padahal kelakuan mereka sendiri keliling-keliling. Coba live itu di live sendiri atau di kubu sendiri, ya udah, gak usah dikomal-komal orang. Mohon maaf ya, aku mau komentar ya. Kalau yang di sebelah nggak apa-apa Pak Dosen. Ini kan room kamu. Iya. Pak Dosen, kalau aku nggak kondusif turunin ya, nggak apa-apa aku. Kan misalkan kita nih, misalkan dipanggil ke room sini, jangan mau kalau ke room sana. Aku kayak kemarin sekali, jujur ya, aku live sendiri tuh. Aku keluarkan semua, udah tenang aku. Jadi terserah di sana mau ngapain kan nggak peduli. Keliling benar kayak tukang itu jadinya jual obat. Padahal sudah diucapkan ya, aku dengar di situ ya, aku dengar ya. Kalian nggak tahu aja katanya kan? Aku berantem gini-gini nangis sama si ini katanya. Padahal kami di belakang ketawa-ketawa. Benar nggak sih? Nah benar, itu benar kali itu. Ujung-ujungnya aku yang dinasihatin. Maksudnya kita yang dinasihatin. Iya kan? Jadi selama kemarin ini nih ada dari aku izin ada yang dari netizen, tapi kalau tidak dituduh ini kok hasil belum jelas. Nah kalau begitu konfirmasikan langsung kepada akunnya, jangan langsung mengambil kesimpulan membawa orang lain tanpa ada bukti dan dasar yang jelas, itu langsung dituduh dan dipanggil. Itu sesuatu yang sangat saya sayangkan dengan latar belakang ilmu yang dimiliki, latar belakang pekerjaan yang dimiliki. Ini loh teman-teman saya yang netizen biasa aja, itu mikirnya 10 kali kalau mau melakukan sesuatu. Gitu loh, apa maksudnya ini? Itu yang saya pertanyakan. Tetapi kalau mau ngajak saya ke sana, nggak akan mau. Saya nggak mau, saya punya hak untuk menolak itu. Ingat, ini bukan masalah berani, ini 2025. Berani itu pakai otak. Gitu, jangan berani main tembak langsung, jadi bodoh. Berani itu pakai strategi. Itu apa strateginya? Kalau ternyata mau berargumen dengan rasional, memiliki bukti valid, saya sudah menyarankan untuk naikkan bukti chat saya atau di mana saya melaporkan. Ternyata yang dinaikkan adalah bukti akun admin Kaniki Mirsani memposting VT aku di story-nya. Kalau itu bukan bukti, pertama itu tidak men-tag admin Kaniki kita. Yang kedua itu menyebutkan nama. Gitu, hanya dikasih seperti itu kemudian tergiring. Nah bukti itu dapat dari mana? Yang memposting pertama kali adalah Samulia sendiri. Tanyakan kepada Samulia. Kalau ternyata kalian sudah tabayun, ya case close. Kenapa mencari-cari lagi? Kalau mencari langsung tanyakan siapa yang DM melaporkan bahwa ada bukti transfer dan sebagainya. Siapa? Kami kan menaikkan tidak ada apa-apa di situ. Tidak ada tulisan, bahkan tulisan Samulia itu tidak ada, sempat ditutupi. Tetapi pada saat saya dituduhkan langsung di Komal, baru saya ini kan screenshot dari Samulia tersebut dengan men-tag bahwa jangan sampai terjadi penggiringan opini karena dari sini dapatnya, tapi kan udah ditutup gitu loh. Nah ini kita berbicara secara rasional dengan bukti dan data valid. Kalau tidak ada bukti dan data valid, hanya menggiring, memanggil, I refuse to be a victim of stupidity. Thank you. Kalau yang aku lihat itu mereka hanya cocok-cocokan aja ya. Karena semua orang berhak men-tag gitu. Nggak ada kalau misalkan ingin mengadukan ini ini ada itu namanya mengadukan gitu. Ya sebentar Kak, ini sudah warning dari kemarin selalu ngetik. Harusnya sampai berani katakan ke mereka. Ya enggak, karena yang menuduh mereka. Artinya mereka membutuhkan. Dan saya sudah bilang, tunjukkan bukti saya bicara. Kalau tak ada bukti saya tidak mau bicara. Itu pertama. Dan saya selalu bilang, definisi berani di tahun 2025 berbeda dengan definisi berani di zaman primordial. Kalau definisi berani di zaman primordial, pukul-pukulan, maki-makian. Tahun 2025 berani itu memakai otak. Kita berkembang soal pembaruan budi kita, pembaruan otak kita.
Artinya apa? Kita Udah harus jadi- rasional Kayak berbicara. mana ini? Gitu. Jadi bukan mencari kebenaran, tunjukkan dulu bukti. Gitu. Saya tidak akan terpancing. Itu aja, saya tidak akan terpancing. Dan saya nyaman di Komal-Komal ini. Bang Jantung teman saya, Amambel teman saya, teman ini ya, teman Komal gitu. Ngapain saya harus buat diri saya nggak nyaman ke Komal orang lain yang menuduh saja tanpa bukti valid? Hayo. Itu namanya hanya narasi kosong. Saya tidak mau berdebat karena narasi kosong. Itu dia. Sekali lagi guys, I refuse to be a victim of stupidity. End of discussion. Udahlah netizen Simpel pada aja jadi pembahasan. batapi semuanya di bawah sampai era itu sampai era ini sampai era itu sampai era ini. Buka Komal sendiri, Ya, gerak. ini. Aku mau bilang ini simpelnya aja, kalau merasa di Nah, sana ini ada sampai Kamun Black, yang dilaporkan, Kamun Black. kalau udah masuk Kamun Black, sebentar kajian. Kamun Black, yang A pertama kali adalah Samulia. Itu pertama. Samulia meng-up pertama kali. Setelah itu, saya tidak tahu siapa yang meng-up. Tapi kemudian saya dikirimkan VT-nya dari Kak Bersyanda dengan ditutup nama siapa yang meng-up. Nah, saya lihat lucu-lucuan, saya up lagi. Pada saat saya up itu sebagai VT, ternyata yang saya tidak sadar, karena saya tidak menyebutkan nama pertama, saya tidak men-tag siapapun di situ. Dan kebiasaan saya tidak akan men-tag. Kalau kalian perhatikan VT saya tidak pernah tag orang dan tidak menyebutkan. Bahkan VT Kani kita pun tidak pernah saya tag akun Kani kita. Setelah itu VT tersebut diposting di story-nya, yaitu hak setiap orang memposting story saya karena saya buka di sana. Jadi yang pertama meng-up itu adalah Ibu Samulia. Itu Kamun Black. Nah, tanyakan kepada Ibu Samulia apakah dia ada bicara ke admin kita. Atau tanyakan ke lain, karena saya sampai di situ, saya berhubungan dengan admin Kani kita saat admin Kani kita merepost VT saya. Itu saja. Tidak pernah kami mend-DM. Makanya saya tanyakan buktinya mana. Kalau bukti ada, boleh kalian menuduh. Tapi kalau tidak ada bukti, tidak mungkin sesuatu yang sudah diketahui publik dianggap bahwa saya melaporkan. Begitu Kak Moon Black. Nah, jadi kalau pihak sana merasa sampai ada begini-begini, ya udah laporkan aja, nggak usah keluar. Ini kan sudah diklarifikasi berulang-ulang, Mbak Samperanya forum sana forum sini juga dia sudah klarifikasi. Kalau misalnya di sana sudah punya bukti, ya udah laporkan, nggak usah ini lagi. Ini nggak bisa dibilangin bahwa kenapa harus meng-up, itu hak setiap orang mau meng-up apapun dengan tidak menyebut nama. Kenapa kalian berasa Kak Moon Black? Kan di situ tidak disebut nama. Pertama, yang kedua tidak men-tag siapapun. Itu salahnya di mana? Betul, jadi pelajaran begitu saya tahu sudah tabayun antara Kasil dan Samulia, saya sudah tag itu. Sudah tag. Kalau mereka sudah tabayun yang memosting pertama kali dengan yang merasa dicemari, ya udah kita juga udah di tag itu postingan tersebut. Itu saja. Nah, kenapa masih terus digiring terus gitu? Pertama, selalu kalian ingat, saya tidak pernah menyebut nama siapapun. Yang kedua, saya tidak men-tag siapapun. Itu aja. Itu. Makasih ya teman-teman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lumayan sekarang biasanya. Ini di mana? Jadi itu aja ya, kita sampaikan di sana. Kalau sudah nggak terima, udah laporkan. Lu kasih tangan kan si anjing ini di mana? Tadi gua ke bawah pokok. Selesai. Gak usah bahas lagi. Gak usah nyari-nyari kambing hitam ya, contoh kayak seolah-olah mencari kambing hitam atau kayak gimana, nggak ngerti lah ya gitu. Mending selesaikan. Kalau misalkan sudah laporkan, kalau memang itu benar gitu, udah selesai masalahnya. Gue setiap hari bahas itu yang ujung-ujungnya kan sudah tabayun kan pihak sana sudah gitu. Udahlah. Betul. Jadi Kak Samvera nggak usah lagi ya baca typing yang di bawah itu. Itu sama Firestone. Tahu nggak Firestone? Aku juga pernah dengar gitu kan, karena ya katanya pernah dengar tuh akun Mbak itu dihilangin gitu kemarin, makanya aku tanya sama anak lain, hilang nggak sih? Kayaknya ada kemarin itu gitu. Itu dia ada di Komal orang yang nggak tahu apa-apa jadi tahu gitu. Hilang kan katanya gini katanya kayak gitu. Aku dengar itu. Nah, aku diam aja di situ. Karena ya aku lihat itu cuma mencari itu aja mereka ini. Ya mobile lah. Oke guys, sudah ya, aku nggak, kita bahas yang lain aja. Kan sudah selesai juga. Maksudnya udah, kalau memang ternyata mereka merasa mempunyai bukti, silakan tindak lanjuti dengan membuat LP. Itu nggak ada masalah, setiap warga negara punya hak untuk membuat laporan polisi. Pertanyaannya adalah apakah diterima atau tidak, itu nanti kita lihat. Gitu loh. Jadi kalau kita benar, kita tenang aja. Tapi saya punya hak jawab untuk menjawab hal-hal yang terkait dengan, saya rasa adalah suatu kesimpulan yang sangat kesimpulan yang
bayi kalau lahir itu kan gue lupa, bayi kalau lahirnya sebelum waktunya prematur. Jadi kesimpulannya sangat prematur. Untuk mengenai kesimpulan, menuduh gitu, itu kan mengira-ngira tanpa bukti. Begitu saja. El Barak, mana si Nyonya Ijat? Kan habis dugem itu. Anjay. Habis dugem kalian baru makan itu, baru bangun ya? Nggak boleh dia makan Iki. Nyonya dipanggil. Nggak boleh dipanggil. Kalau emang bapak Oh my God, aku udah punya pacar, tapi jangan ganggu aku ya. Masa belakangnya itu? kamu pacar kamu siapa? Ya lo filternya kenceng banget. Aku di sini cakepnya sempurna ya. Filter lu kenceng banget, El. Enggak, itu cuma filter. Iya loh. Cakep loh di situ loh, Kak Icat loh. Iya makanya, ya Allah, putih banget, cakep banget gua. Halo saudara. Kok langsung gitu? Bugenville. Level 27 saudara, Bugenville, halo. Bagaimana Ya Allah, ya Allah. soal si Paulina itu kamu Ijat? Tidak tempi. Mana orangnya masih hidup nggak? Gak tahu sih soal Paulina Tempi. Pematatan di Yayasan Bancera Indonesia. Banyak banget songnya di sini. Miara Bancera gua. Bang Jertum kapan ke Jakarta? Aku nunggu diundang. Kalau nggak ada yang ngundang, nggak mau aku datang. Gatal semuanya. Bang Jertum jangan minta-minta tiket pesawat, biar aku langsung kirim aja, minta KTP. Oh bener. Kalau minta-minta uang tiket pesawatnya dibeliin kan namanya Paulina Tempi. Aku dituduh poin aja ya, gitu kan. Iya. Kan kamu nggak mengataskan nama siapa-siapa, kamu mengataskan nama cinta. Tapi Katanya udah punya pacar. Gak cemburu kak pacarmu nah? ya ini kan lagi di live, dia nggak mungkin pacar gua ada di sini, jadi kita bisa menggatal, Mbak. Mas Cia, berarti lu keterang pacar itu dong. Kita pacar lu itu, lu jangan banyakkan mimpi DL. Mas Cia tuh mau sama bentukan budi-budi kayak lu. Jadi bagaimana kamu sama si Paulina itu? Jangan sebut Paulina, nggak. Paulina Tempi kan? Oh ya tahu, harus Tempi. Oke Tempi. Jadi masih balas-balasan story atau gimana sih? Baru gua ulti sekali aja langsung diem. Kata gua mah lanjut, tapi ya filternya cak. Gua coba. Karena yang aku dengar tuh banyak ya, si Tempi ini kan suka minta-mintain gift gitu. Kalau mau tahu ceritanya katanya gift dulu katanya gitu. Banyak anak netizen yang di sini cerita. Gitu. Aslinya jelek, monyet loh. Itu kalian di mana sih? Ini di yayasan saya, Yayasan Bencong Indonesia. Kosan gue jadi Yayasan Bencong dulu. Udah dapat ada yang dibungkus nggak tadi malam kan? Masuk, pengen ada di pojok-pojok. Jadi nggak ada yang bungkus, nggak ada yang dibungkus gitu. Ya jadi itu ada. Kasih tahu kita soal mana. Masuk angin di napo. Gue sekalinya keluar bergaul masuk angin monyet. Siapa itu? Bugenville saudara, terima kasih. Kasih teman-teman aku emang butuh makan. Ya sih. Ya cepet. Main cong, bersyukur. Ingat nggak Bunda P ini di kasusnya Vanessa Angel guys, katanya aku nggak tahu sih, nggak ngikutin aku itu. Saya tadi dulu. Oh jadi dia pernah juga kayak gitu di kasus Vanessa Angel. Emang bukan nimbrung. Thank you. Makasih ya. Saya jelong ya katanya. Ketemu Mogi lah. Kau naik Mogi. Bajingan. Mau mogi tapi harus pegangan yang kenceng. Kamu bisa ngerokok kan? Bisa. Aku ini bisa ngerokok. Saya. Mau lagi sama. Bisa nggak lu nggak usah muncul di kamera, El.
Bisa nggak lu nggak usah muncul? Nah gitu aja. Kamu malam tadi ada yang sudah ada dibungkus atau ada yang ngebungkus atau dibungkus sih malam tadi? Aku DP dulu baru dibungkus. Nggak ada. Gak ada yang nge-DP gitu. Nggak ada. Jadi kayak aku kan selalu kemana-mana. Aku ngopi doang. Oh, katanya mau duga. Nggak jadi. Oh, ngopi doang. CCTV banyak sayang. Apalagi body ini. Oh iya. Bohong dia sama Mogi tuh. Bawa nyonya susah, CCTV banyak. Berarti sih yang ini kau mungkin nggak mungkin ya, mungkin maksudnya nggak gitu. Berarti udah lama temenan sama Mail mungkin. Sudah. Oh, Enak. jadi sering gabungan kalian ini ya, gabung jalan-jalan. Gabungan kalau ada laki trisam, foursome. Misalkan mau ada acara-acara gitu, kamu sering ikut mereka kayak ikut Niki gitu kan, ada acara-acara gitu, ngumpul bareng. Ini doang nih sidangnya. Kamu nggak diajak? Enggak, kan aku punya kehidupan baru. Sama aku saya panyakan Niki, kan bukan garis keras banget kita tangga. Kata Icat nggak ikutan, Mbak, takut. Kamu keringatan banget, kamu habis rokok ya? Kamu habis rokok? Iya. Panas juga di sini. Makanya kalau di Kalimantan ini mataharinya nggak 7. Tadi di sini hujan sih siang. Panas di sini. Kalau makanya sesekali lah kalian nanti jalan-jalan ke Kalimantan kalau mau ngerasain gimana panasnya. Kamu aja dulu ke Jakarta. Gak ada yang ngundang aku. Ntar aku nginepnya di mana? Kalau nginepnya di mana itu katanya ini kalau di Tanya sih, Bang. Kan laki lu jadi urusan gue lagi, katanya laki lu, gue lagi yang ngurus. Ya aja orang gue yang ngurus. Becak-becak lah. Tapi laki lu gak urus, lu biayain laki lu. Kok marah? Ya iya. Soalnya kan bisa dapat, itu kata dia apa? Gimana, Pak? Kecuali apa? kalau bisa dapat apa gitu bisa lah. Maksudnya, udahlah ya lagi live rame-rame. Ya kalau aja katanya. Ya Kalimantan panas banget ya. Iya, Kalimantan panas banget di sini. Ya tuh, kenalin aku dong sama Papa Gula di Kalimantan. Siapa Papa Gula? Kudanya, Papa Gula di sana ada nggak? El, kamu nggak usah ikutan deh, El, kamu nggak usah. Oh, di sini mah. Menter di sini, Papa Gula. Beneran? Ya, kayak Pak Haji Isam gitu. Oh, aku kenal sama adeknya aja. Adik bungsunya. Tahu. Banyak di sini. Bungsunya ini, adik bungsunya itu apa? Haji Isam. Tahu. Ih, mau. Itu udah punya istri lah. Iya. Kamu mau jadi simpanan? Aku bersedia jadi istri kedua. Oh, astaga. Ya kan, El? El, aku bersedia jadi istri kedua loh, El. Kok lu diem aja, El? Hah? Ikutan. Itu tuh, El. Atau ini, jualin aku ke tante-tante. Kau datang dulu aja ke Jakarta, bawa bakpia. Terus habis itu kan kau menjanjikan kita mau open table kan? Tuh mau. Ya bener, kita ucapin sama-sama yuk ke Bang Usman. Selamat Bang Usman, congratulations. Selamat ya Bang Usman ya. Tadi aku nonton tapi telat Kak. Udah pas yang apa tuh namanya? Yang ada kasindonya. Oh, ada kasindo. Aku Aku udah goi aja. Jadi kayak apa namanya? Tanya jawab sama wartawannya gitu. Udah bagian itu aku telat. Oh, happy birthday. Kok happy birthday? 08, bukan happy birthday. Bang Usman lulus jadi seorang dokter dengan predikat cum laude.
Bikinin lagu lah, tapi jangan 08 mah gak suka disuruh-suruh dia. Singkatannya apa? Dokter. Singkatannya apa? Apa ya? Bukan, kalau selain HBD itu. Selain HBD, Ya udah Profisiat. kamu wakili aja Sampera, kamu wakili kita semua ucapin, ayo kita rekam. Gitu, oke. Dari kami semua netizen yang mengawal kasus Nikita Mirzani, kami mau mengucapkan profisiat untuk Dr. Usman Lawara, SHMH, atas lulusnya dari program doktoral Universitas Pancasila di bidang ilmu hukum dengan predikat cum laude. Semoga ilmu yang abang dapatkan dan abang pegang bisa diamanahkan, gitu, bisa diberikan untuk masyarakat seluas-luasnya, membuat kehidupan orang menjadi lebih baik dan membentuk konstruksi hukum di Indonesia yang lebih baik lagi. Profisiat bang, kami semua bangga atas pencapaian abang. Anak kampung dari Palu, Sulawesi Tengah itu ternyata sudah menjadi seorang dokter. Kami menunggu kelanjutannya sampai abang dinobatkan sebagai seorang profesor di ilmu hukum, karena butuh sekali orang-orang berpendidikan dengan mentalitas dan hati yang rendah hati untuk mengawal dan menjaga konstruksi hukum di negara Republik Indonesia ini, sehingga keadilan itu bisa ditegakkan seadil-adilnya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sekali lagi profisiat abang Usman. Muah. Pakai semua dia, pakai semua. Sampera itu suami orang. Kaget lah si El. Cuma katanya gitu, El langsung kaget loh. Sama sore long time no see koma katanya. Halo Bang Bayu. Halo Mas Bayu, apa kabar? Oh iya, lupa loh. Aku kalau nggak salah lihat Mas Bayu deh, dia masuk IET. Iya, waktu kemarin aku mama bareng siapa ya? Bareng nanti dia Mas Bayu. Bareng Dedi. Nah, Tadi pagi kan? iya, iya kali ya. Iya bener. Udah masuk Mas Bayu, selamat ya. Udah masuk ya. Angkutnya semua batu-batuku itu. Selewatin ada Kasindu lagi, cantik gak KIP? As always ya? Ada. Ya seperti biasa lah. Cantik dong. Kamega juga cakep loh. Kamega juga Jelas cakep loh banget tadi. nontonnya aku. Baru bangun habis tadi pagi ada. Oke, udah nggak jadi deh. Tapi yang membuat aku tersentuh tuh kata-katanya Bang Usman, bahwa saya hanya seorang anak kampung dari Palu, Sulawesi Tengah. Akhirnya saya berhasil lulus dari program doktor gitu. Dan dia ngomong tuh berkaca-kaca sekali gitu loh. Dan saat ini kita sisipkan doa untuk orang tua Bang Usman yang nggak bisa hadir karena sakit gitu. Nah, itu mungkin yang membuat beliau sangat dia mengatakan tadi dia sedih di dalam gembiranya, gembira di dalam sedihnya gitu. Bang Usman, PH-nya kan kita, Mas Bay. Masa nggak tahu sih? Iya. Oh ya, malam ini malam minggu ya. Kalian nggak ada rencana jalan-jalan kan malam-malam kayak gini, malam mingguan? VT gue tentang Bang Usman udah naik belum ya? Kan kalau gue turun dari sini nggak bisa ngecek. Tadi gue naik masih itu. Ada yang punya ini nggak 2 HP buat lihat? Izin. Maksud aku lihat ya. Iya. Iya, Bang Usman udah selesai. Itu di semester 6. Kata Bang Usman seharusnya semester 5. Tapi kan namanya beliau lagi kerja ya, sambil kerja. Akhirnya selesai juga. Dan hebatnya tuh predikat cum laude ya guys. Dia bukan seorang dokter biasa, tapi dia predikat cum laude. Turut bangga lah kita karena beliau juga menjadi PH-nya Nikita Mirzani gitu. Ternyata bukan orang sembarangan gitu loh. Bukan yang hanya bicara, tapi dia juga meluangkan waktu untuk terus mengembangkan ilmu di bidangnya. Aku udah komen tadi di fit. Oh, fitiku udah naik ya Kak ada ini. Oh iya nih ada. Sayang. Oke El. Thank you El. Dadah. Dadah El. Dah. Wih udah sayang-sayangan aja.
Jadi sebenarnya sayangnya siapa? Icat apa El ini bingung.